Lombok FM, aplikasi Play Store, Radio Lombok FM, website www.lombokfm.com. (102,2 MHz FM) Radio Lombok FM. Telepon 081 9999 84888. Jalan Anjalir nomor 36A Praya, Lombok Tengah. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi Play Store Anda. Dan Anda juga bisa menikmati siaran langsung kami melalui Facebook, halaman Facebook Radio Lombok FM. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website kami di www.lombokfm.com. Your number one radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunda pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah hari ini udah ada beberapa anak-anak yang udah hadir ya. Coba Bundamu sapa dulu nih. Assalamualaikum Aflah. Waalaikumsalam, Bun. Assalamualaikum Aflah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Aflah? Baik-baik aja. Oke. Ada Aurel ya. Aurel, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya, semua dalam keadaan baik. Kita tunggu dulu ya beberapa temennya untuk join ya, baru kita akan lanjut ke materinya. Nah, kira-kira nih, sambil kita nunggu teman-temannya, Bunda mau bertanya. Kira-kira kalian tahu nggak hari ini Bunda mau ngajar apa? Ada yang tahu nggak? Coba Aflah atau Aurel, kira-kira tahu nggak? Nggak, Aflah tahu nggak? Nah, nih Bunda kasih kisi-kisi. Nah, di sini jadi Bunda udah bawa beberapa media. Nah, ini ada yang tahu nggak? Ini gambar apa? Paru-paru. Iya, gambar paru. Kira-kira kita akan belajar apa ya? Coba, Aflah. IPA. Oke, good. Kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Ya, nah jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada hewan dan sistem pernapasan pada manusia. Oke. Masih berdua aja ya. Kita tunggu ya beberapa menit. Nah, ini ada Raffi. Ada Aldi juga. Oke, ada Raffi dan ada Aldi. Assalamualaikum Aldi dan Raffi. Tunggu sebentar. Nah, ada Aldi. Gimana kabar Aldi? Gimana kabarnya? Ada yang rindu mau sekolah nggak? Ada. Gimana? Apa aja sih yang dikerjain nih? Coba Aurel mau cerita nggak apa aja kira-kira yang dikerjakan di rumah, terus yang paling dirindukan di sekolah tuh apa? Coba Aurel. Yang dikerjain di rumah itu palingan belajar, istirahat itu aja. Kalau yang dirindu itu main sama teman. Rindu sama Yanda Bundanya gimana? Rindu nggak? Rindu dong. Alhamdulillah ya, dirindukan sama anak-anak. Coba kalau Aflah sama Aflah dulu, apa nih Aflah
yang paling dirindukan? Bermain bersama teman-teman, terus kembali bersekolah. Kangen ya lari-lari ya, saling kejar-kejaran sama teman-teman. Kalau Aldi gimana Aldi? Apa yang Aldi rindukan? Udah hampir 3 bulan ya kita belajarnya di rumah aja. Apa yang Aldi paling rindukan? Apa? Bunda belum denger nih suaranya Aldi. Bunda udah rindu sekali nih. Coba. Apa yang Aldi rindukan? Oke. Oh, belum dinyalain kayak mikrofonnya ya Aldi ya? Oke, ya udah. Karena semuanya pada rindu sekolah ya. Semoga wabah ini cepat selesai dan kita bisa kembali ke sekolah. Nah, jadi kita akan masuk ke materi ya. Nah, Bunda ingatkan, tolong jangan ada yang berbicara saat kita belajar ya, apalagi pada saat Bunda menjelaskan. Nah, jadi nanti kalian ada sesi untuk bertanyanya ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia dan pada hewan. Nah, jadi di sini Bunda sudah membawa gambar paru-paru. Ya, gambar paru-paru. Oke, paru-paru kita ada berapa? Paru-paru kita, iya pintar sekali. Ya benar Aldi. Jadi paru-paru kita itu ada 2. Ya, paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Ya, oke. Nah, jadi sebelum itu Bunda mau nanya, sebelum kita masuk ke organ-organ pernafasan, kita harus tahu kan tadi kita membahas tentang sistem pernafasan. Nah, apa sih itu bernafas? Ada yang tahu apa itu bernafas? Nah, jadi Nafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan oksigen. oke, benar sekali, good ya. Jadi bernafas itu adalah proses kita menghirup udara dan menghembuskan udara. Apa udara? Apa Bunda yang kita hirup? Nah, jadi proses menghirup, apa yang kita hirup? Oksigen, ya, oksigen atau O2. Dan kita menghembuskan apa? Karbon dioksida atau CO2. Ya, jadi bernafas adalah proses menghirup O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan pada saat kita bernafas, selain mengeluarkan karbon dioksida, kita juga mengeluarkan apa? Mengeluarkan uap air. Ada yang pernah coba nggak bernafas di kaca? Kalau kita bernafas di kaca, kira-kira apa yang terjadi ya? Kacanya berembun. Iya, pintar sekali. Jadi kacanya itu berembun. Itu berarti menandakan pada saat kita bernafas, selain mengeluarkan karbon dioksida dan mengeluarkan apa? Uap air ya. Nah, oke. Sekarang kan kalian udah tahu tuh bernafas apa. Bernafas itu adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, karena kalian udah tahu apa itu proses bernafas, sekarang kita lanjut ke organ-organ pernafasan itu apa? Ya, ada yang mau gabung nih, ada Kimiko ya. Nah, oke, ada Kimiko yang gabung lagi. Nah, oke, kita lanjut nih. Bunda mau puterin video nih, kayaknya biar lebih seru. Ya, kita, aduh, astaga maaf jatuh. Oke, sorry. Nah, oke, jadi kita tonton videonya ya. Oke, bisa diputarkan, minta tolong. Nah, tunggu ya sebentar. Oke, kita akan menonton video tentang sistem pernafasan. Oke.
sistem pernafasan pada manusia. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ada O2. Nah, jadi O2-nya itu masuk. Nah, O2-nya itu akan masuk kemana? Ke paru-paru. Ya, O2-nya masuk ke paru-paru, kemudian akan diedarkan oleh darah kemana? Ke seluruh tubuh. Kemudian CO2-nya akan dikeluarkan. Ya, CO2-nya akan dikeluarkan. Nah, itu adalah proses bernafas. Ya, seperti yang tadi Bunda jelaskan adalah menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Ya, jadi O2-nya itu berwarna biru, CO2-nya itu dia berwarna hitam. Ya, nah selanjutnya kita lanjutkan ke videonya. Nah, di sini ada alat pernafasan pada manusia. Yang pertama, ya, nah jadi hidung. Ya, yang pertama itu hidung. Ya, jadi hidung adalah alat pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Nah, selanjutnya adalah tenggorokan. Ya, tenggorokan. Yang ketiga adalah paru-paru. Ya, jadi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Agar kalian tidak lupa ya, oke? Agar kalian tidak lupa, kalian harus ingat Hiteru. Ada lagunya tuh dulu ya terkenal, Aisiteru ya, gak salah. Ya, itu lagu yang terkenal tuh kalau kalian tahu tuh ada namanya Aisiteru. Nah, jadi ini kalian kebalik ya. Kerongkongan. Nah, jadi kalau kerongkongan itu untuk pencernaan. Kalau untuk pernafasan itu namanya tenggorokan. Ingat yang tadi ya, hiteru. Nah, sekarang kita lihat nih ke hidung ya. Oke, pertama hidung. Nah, jadi kita akan menghirup O2 itu menggunakan hidung. Di hidung ya, di hidung itu ada apa? Ada rambut ya, ada rambut hidung dan ada lendir ya. Nah, jadi pada saat udara itu masuk ke dalam hidung itu disaring oleh apa? Oleh apa? Rambut. Ya, rambut hidung, bukan bulu hidung ya. Kita sering bilang bulu hidung. Ingat ya perbedaan antara videonya. Nah, di situ ada rambut. Ya, rambut hidung. Nah, jadi pada saat O2 itu masuk ke dalam hidung akan disaring oleh apa? Oleh rambut hidung. Ya, jadi hidung ini bukan hanya menyaring debu atau kotoran yang ada di udara, tapi hidung ini di situ dia berfungsi untuk apa? Mengatur kelembapan dan mengatur suhu, ya. Selanjutnya setelah O2 itu masuk ke hidung, ya, dia akan masuk ke mana anak-anak? Ke tenggorokan. Ya, nah jadi tenggorokan itu ada 3 bagiannya. Yang pertama, ya kita lanjutin nih videonya ya. Nah jadi setelah dari hidung, O2-nya akan masuk ke tenggorokan. Ya, nah di tenggorokan itu ada 3 tadi Bunda bilang ya. Oke, kita lanjutin videonya. Oke, hanya laring dan ada namanya trakea. Ya, ada 3. Anak-anak bisa melihat di situ ada perbedaannya. Itu Garin, yuk, Papa, kenapa Papa? Itu Papa udah masuk itu. Oke, ya. Jadi yang pertama adalah faring. Ya, di situ faringnya itu warnanya agak orange yang akan menghubungkan ya antara organ pernafasan dengan organ pencernaan. Ya, nah faring ini adalah pertigaan yang akan menghubungkan organ pernafasan dan organ pencernaan. Di situ faring dulu ya, baru laring, baru trakea. Nah, laringnya itu yang warna hijau. Ya, kalau kalian lupa ngingetnya, gimana sih faring dulu atau laring? Ingat aja huruf abjad. Ya, F dulu kan, baru L. Ya, setelah itu ada trakea. Ya, nah setelah dari faring, ya udara itu akan masuk ke laring. Setelah dari laring akan masuk kemana? Ke trakea. Nah, tadi kan Bunda udah jelasin.
Jadi faring itu adalah pertigaan yang menghubungkan antara organ pernafasan dan organ pencernaan. Nah, kalau laring itu apa sih, Bunda? Nah, laring ini ya, di laring ini ada pita suara kita. Jadi besar atau kecilnya suara yang kita hasilkan itu tergantung dari apa? Tergantung dari banyaknya udara yang masuk. Ya, jadi di laring ini ya, di laring ini di situ ada namanya ya, nanti di laring ini ada sekat ya, agar apa? Agar ketika kita makan ya, itu dia tidak masuk ke sistem pernafasan kita ya. Nah, itu alasannya kenapa kita kalau lagi makan tidak boleh berbicara ya. Oke? Jadi agar apa? Biar nggak tersedak kalian nanti ya. Jadi itu alasannya kenapa kita kalau makan tuh tidak boleh berbicara ya. Karena nanti apa? Akan otomatis dua organ pencernaan ini selain organ pernafasan dan organ pencernaan itu bekerja. Nah, jadi oke, sejak kalian mempelajari ini jangan makan sambil berbicara ya, nanti terganggu. Ya, mau kalian tersedak, ya nanti nyangkut makanannya ya. Oke, nah setelah dari laring kita masuk ke trakea. Trakeanya itu ada warna biru. Ya, trakea itu apa sih, Bunda? Nah, di Suaranya sini itu. trakea itu adalah batang tenggorokan. Bunda nih juga ada bawa di sini Keluar aja. media. Ya, mirip kan kayak yang digambar itu. Ya, jadi ingat trakea itu batang tenggorokan ya, anak-anak. Trakea. Nah, di sini trakea ini adalah batang tenggorokan. Ya, trakea itu yang menghubungkan ya kemana? Dia akan menghubungkan menuju ke paru-paru. Ya, trakea ini nanti akan bercabang. Nah, ini cabangnya ada 2. Cabang dari trakea atau dari batang tenggorokan itu akan membentuk apa? Namanya bronkus. Ya, ingat kalau batang tenggorokan itu namanya trakea. Trakea ini dia bercabang menjadi 2. Cabangnya itu namanya bronkus. Ya, nanti bronkus. Nah, ini namanya bronkus nih. Nih, ya. Oke, udah bisa kalian lihat cabang ini namanya bronkus. Ya, bronkus itu akan bercabang menjadi bronkiolus. Nah, bronkiolus ini akan bercabang menjadi alveolus. Ya, kita lihat videonya selanjutnya. Oke, next. Nah, sekarang udaranya masuk ke mana? Ke paru-paru. Ya, jadi udaranya masuk ke paru-paru. Tadi Bunda udah bilang kan. Nah, jadi dari trakea ini atau batang tenggorokan itu dia bercabang menjadi bronkus. Ya, di bronkus itu nanti bercabang lagi menjadi bronkiolus. Ya, setelah itu dia bercabang. Nah, ini kalian bisa lihat kan di sini. Nah, cabangnya itu ada namanya bronkiolus. Ya, kalian bisa lihat kayak ranting gitu kan. Nah, ini nanti ada cabangnya lagi, itu namanya bronkiolus. Nah, di situ ada warna kuning ya, digambarkan kayak anggur gitu ya. Nah, itu namanya alveolus. Ya, kalian bisa lihat di gambar itu ya, ada yang warna kuning. Yang kuning itulah namanya alveolus. Tadi yang cabang besar itu ya, itu namanya bronkus. Terus ada cabang lagi kan yang akan menghubungkan ke alveolus itu namanya bronkiolus ya. Jadi, Bunda apa sih fungsinya alveolus? Nah, alveolus ini berfungsi untuk apa? Ada yang tahu nggak alveolus itu berfungsi untuk apa? Alveolus berfungsi untuk apa? Sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, kalau kalian ingat cara gampangnya ingat, oh kalau dia kayak anggur, ya anggur itu kan banyak ya. Bulat-bulatnya itu ya, anggurnya itu banyak. Nah, itu kalau udah mirip kayak anggur, itu namanya alveolus. Alveolus itu adalah tempat pertukaran apa? CO2 dan O2 atau tempat pertukaran udara setelah dia melakukan pertukaran. Jadi nanti oksigennya itu ya akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh apa? Oleh darah.
sehingga darah, ya kalian tahu kan darah itu warnanya merah kan? Kalau darah itu warnanya merah, berarti dia itu kalau dia merahnya itu ya merah yang merah terang, itu berarti darahnya itu kaya akan oksigen. Ya, berarti itu darahnya bersih. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, setelah O2, nah di sini masih di paru-paru ya. Kita tonton lagi ya videonya. Nah, itu O2-nya masuk kemana? Dari bronkus ke bronkiolus. Nah, di situ kalian bisa lihat dia melakukan pertukaran ya. Pertukaran ya. Nah, setelah itu oksigennya akan diedarkan kemana? Ke seluruh tubuh oleh darah ya. Akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Nah, di sini nih anak-anak bisa lihat ya gambar dari organ pernafasan seperti yang Bunda bawa ini. Jadi anak-anak bisa lihat. Coba kita lihat dulu ya biar jelas. Yang pertama tadi ada yang baru gabung juga ya. Nah, di situ ada rongga hidung. Ya. Setelah itu nah ada rongga mulut. Terus di situ ada faring ya. Udah ditunjukin. Faring itu ingat pertigaannya. Pertigaan yang menghubungkan organ pencernaan dan organ pernafasan. Terus ada laring. Terus ada trakea. Terus ada apa lagi? Trakea. Setelah itu ada bronkus. Bronkusnya bercabang menjadi bronkiolus. Ya. Setelah itu akan bercabang membentuk alveolus. Nah, jadi Bunda mau tanya dulu nih. Kira-kira anak-anak sudah paham gak tentang organ-organ pernafasan? Bunda mau tanya Aurel. Aurel? Ya. Coba Aurel, sebutkan organ-organ pernafasan. Apa aja? Coba. Yang pertama. Ayo Aurel. Halo Aurel, organ pernafasan yang pertama apa? Hidung. Oke, good. Hidung. Ya, di hidung ada apa Aldi? Di hidung itu ada apa? Ada rambut hidung ya. Nah, terus Aflah. Ya. Oke, Aflah, setelah hidung. Nah, setelah itu organ pernafasannya apa? Setelah hidung itu faring. Terus faring. Setelah faring apa? Laring sama trakea. Iya, oke. Hidung atau tenggorokan. Tenggorokan itu ada di tenggorokan itu ada faring, ada laring dan ada trakea. Ya. Setelah dari tenggorokan, organ pernafasan selanjutnya apa? Ada Raffi gak? Ya. Raffi setelah paru-paru. Oke, good, paru-paru. Ya, Raffi di paru-paru itu ada apa, Raffi? Alveolus. Oke, good, alveolus. Oke, alveolus itu fungsinya apa? Alveolus tadi di videonya dilihat alveolus itu fungsinya untuk tempat pertukaran O2 dan CO2. Oke? Oke, Raffi, coba Bunda tanya lagi sekali, alveolus fungsinya sebagai tempat apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Raffi. Lagi apa speakernya? Oke, Aflah dah Bunda tanya. Aflah, tadi alveolus itu fungsinya apa? Untuk menukar CO2 sama oksigen. Oke, benar. Kalian bisa pakai bahasa kalian sendiri ya. Tempat pertukaran CO2 atau O2. Atau Iya. terserah kalian, intinya itu mau bilang pertukaran. Ya. Intinya di sana ada pertukaran CO2 atau O2. Kalian bisa gunakan pakai bahasa sendiri ya. Nah, terus selanjutnya di sini untuk organ pernafasan udah paham ya?
Kita lanjutkan ya. Mau dilanjutkan? Enggak, ya. Oke, kita lanjutkan videonya. Nah, jadi di sini fase pernafasan, Bunda mau ingatkan lagi ya, fase pernafasan kita lihat videonya dulu ya. Nah, ada inspirasi itu yang warna biru ya, berarti inspirasi itu udara masuk. Nah, setelah itu ekspirasi itu adalah udara yang keluar. Oke? Keluar. Oke, udah bisa ya? Udah jelas kan? Inspirasi itu memasukkan udara, ekspirasi itu mengeluarkan udara. Nah, di sini ada gambar gangguan alat pernafasan. Ya, gangguan alat pernafasan itu gara-gara apa sih, Bunda? Yang pertama, debu. Kalian bisa lihat ya di gambar yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu sebelah kiri ya, yang ada titik-titik itu gambar debu. Selanjutnya ada gambar yang kedua adalah asap. Yang ketiga itu bisa bakteri. Selanjutnya yang keempat itu karena virus. Ya, coba dilanjutkan videonya, minta tolong Pak Andre. Nah, kita lanjutin. Nah, Corona. iya, benar sekali. Coba Pak Andre balik lagi. Influenza. Oke. Jadi apa aja sih penyebab penyakit pada pernafasan itu? Bisa karena debu, bisa karena asap, bisa karena bakteri. Terus tadi Bunda kan udah bilang ya, bisa karena apa katanya Aflah tuh tadi? Karena virus ya, di situ ada gambar ya, karena ada gambar virus. Nah, jadi ingat, gangguan alat pernafasan itu bisa karena debu, asap, bakteri, atau karena apa? Virus ya. Oke, kita lanjutin. Penyakit pada alat pernafasan apa aja? Nah, ada influenza, ada flu burung, ada TBC paru-paru, ada virus corona. Oke. Nah, bisa kembali ke video sebelumnya. Nah, jadi oke. Nah, jadi penyakitnya tadi influenza. Influenza itu ya, itu karena apa sih? Ya karena virus influenza. Kalau influenza ini dia mirip kayak flu ya. Nah, kalau flu burung itu apa, Bunda? Nah, flu burung itu penyebabnya dari unggas. Unggas itu bisa dari ayam, bisa dari burung. Nah, jadi di flu burung ini nanti ya, flu burung itu karena virus apa? Virus yang ada di unggas ya. Jadi nanti itu bisa menyebabkan ya, apabila manusia itu berinteraksi atau apabila manusia itu misal dia nih makan makanan itu, misal dia makan ayamnya itu udah terinfeksi flu burung, otomatis dia akan ikut terserang penyakit flu burung ya. Nah, flu burung ini bisa menular melalui apa aja sih, Bunda? Bisa dari makan ayam, terus bisa dari kotorannya ya. Nah, jadi itu alasannya kenapa kita itu harus hidup sehat, hidup bersih ya. Jadi flu burung itu karena ada virus di mana? Di unggas ya. Kalau TBC itu gara-gara apa, Bunda? Nah, kalau TBC ya, TBC itu adalah penyakit tuberkulosis ya. Jadi TBC itu gara-gara apa? TBC gara-gara virus. Virusnya namanya apa, Bunda? Nama virusnya Mycobacterium tuberculosis. Itu nama bakteri yang menyebabkan penyakit TBC. Kalau orang terkena TBC, kalau untuk penyakit ini ya, itu gejalanya hampir sama, batuk, demam ya. Nah, kalau TBC itu ya, kalau orang terkena TBC itu dia bakalan batuk terus menerus, itu dia batuknya tuh nggak berhenti-berhenti. Nah, kalau misalkan kalian batuk, kalau udah lewat 10 hari, tolong segera diperiksa ya ke dokter ya. Kita kan nggak tahu tuh
kita terkena apa. Nah, jadi kalau misalkan kalian batuknya tuh udah lama, tolong dicek. Kalau orang terkena TBC itu biasanya dia kurus banget ya, terus dia batuknya itu bisa mengeluarkan darah ya. Itu adalah gejalanya kalau untuk TBC ya. Kalau untuk flu burung sama virus corona tuh dia hampir mirip gejalanya ya. Itu kalau misalkan suhu tubuh kita di atas 39 derajat, nah itu perlu dicek ya kalau suhu tubuh kita tinggi banget. Nah, selanjutnya nih, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Nah, di sini Bunda ada gambar. Nah, ini adalah gambar hasil ronsen paru-paru. Ya kan sekarang ini ada virus corona ya, makanya jadinya kita itu tidak bisa sekolah ya. Jadi kita belajarnya tuh dari rumah. Karena apa? Karena ada wabah yang namanya virus corona ya. Nah, jadi wabah yang namanya corona ini di sini Bunda menampilkan yang sebelah kiri Bunda ya, itu ada paru-paru normal ya, orang yang tidak terkena corona. Nah, jadi gambar atau hasil ronsennya itu dia berwarna hitam ya. Sedangkan kalau orang yang terkena virus corona itu paru-parunya itu kayak gimana? Coba Aflah. Paru-parunya gimana? Sedikit lebih lebar. Apa? Dia sedikit lebih lebar. Iya. Jadi kalau paru-paru orang yang terkena virus corona itu dia ada warna putih-putihnya ya. Kelihatan jelas nggak itu gambarnya? Kalau yang normal itu hasil ronsennya itu dia hitam semua ya. Nah, kalau yang pasien terkena corona itu berarti dia ada warna putihnya, yaitu menandakan bahwa paru-parunya terinfeksi oleh virus corona ya. Terus nih, kalian tahu nggak? Bunda mau tanya, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan COVID-19? Apa sih bedanya corona dengan COVID-19? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi Bunda kasih tahu nih. Kalau corona ya, corona itu nama penyakitnya. Ya. Nah, corona itu nama penyakitnya ya. Terus nama virusnya itu ya namanya virus corona. Terus kalau COVID-19 itu apa? Nah, COVID-19 itu kepanjangannya adalah CO, kan tulisannya CO berarti itu corona. Ya. Terus selanjutnya ada angka 19 itu berarti tahun 2019 itu baru munculnya virus corona ya. Nah, kita lanjutkan ya videonya, kita beralih ya dari virus corona. Nah, terus Bunda akan menampilkan video selanjutnya. Oke, kita tonton dulu ya. Nah, di sini ada gambar virus. Virus itu bedanya apa sih sama bakteri? Kalau virus itu ukurannya lebih kecil ya. Virus itu ukurannya kecil, sedangkan kalau corona, kalau virus itu ukurannya kecil, kalau bakteri itu ukurannya lebih besar ya dari virus. Kalau virus ini ya, virus ini bisa dikatakan benda mati, bisa dikatakan benda hidup. Terus pada saat kapan dia hidup Bunda? Pada saat dia menemukan inangnya ya. Maka virus ini akan hidup ketika dia berada di inang atau berada pada makhluk hidup, maka dia akan hidup virus ini. Ya, pada saat itulah kita akan mengatakan virus ini adalah hidup. Ya, dia selanjutnya itu kita lanjut ke bakteri ya. Coba kita tonton. Nah, ini adalah gambar bakteri ya. Nah, bakteri ini ya ukurannya jauh lebih besar daripada virus. Terus kalau bakteri sama virus tuh ada di mana aja Bunda? Ya, ada di tubuh manusia bisa, ya, ada di hewan, ada di tumbuhan, ya. Nah, terus di sini kalian udah bisa lihat ya bedanya virus sama bakteri. Nanti untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, kalian akan mempelajarinya pada saat kalian SMP. Kalau bakteri itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ya, yang merugikan contohnya apa?
Ya, banyak ya. Bakteri yang merugikan itu banyak sekali ya. Nah, tuh contohnya tadi bakteri apa? Mycobacterium tuberculosis ya pada penyakit TBC. Terus apalagi kalau yang menguntungkan di tempe itu ada bakteri ya. Nama bakterinya Rhizopus oryzae. Oke? Kalau misalkan di nata de coco, nama bakterinya Acetobacter psilinum. Nah, jadi bakteri itu tidak semuanya merugikan. Jadi bakteri itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Terus Bunda, bagaimana cara kita Bunda agar kita terhindar dari virus dan bakteri? Yuk kita tonton video selanjutnya. Oke? Next. Nah, cara menghindari penyakit sistem pernafasan, tidak merokok. Ya, menggunakan masker ketika kalian akan keluar rumah. boleh ngerokok, Pak. Dan yang ketiga adalah menanam pohon. Nah, ini untuk Ini nggak boleh ngerokok nih. ya, memang tidak boleh merokok ya. Nah, itu misalkan nih ada orang tua kalian atau kakak kalian yang merokok, ya Bunda pesan dari sekarang hindari yang namanya rokok ya. Yang lebih berbahaya itu ya kita sebagai orang yang tidak perokok daripada orang yang perokok ya. Jadi tolong Bunda ingatkan, jangan merokok ya. Nah, itu rokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru ya. Terus yang kedua selanjutnya itu kita menggunakan masker. Nanti ketika kita udah mulai sekolah ya, ketika kita mulai sekolah, tolong itu gunakan masker, jangan kalian tukeran sama temennya. Ih, maskernya lucu ya, gambar gambar Hello Kitty. Boleh enggak kita tukeran? Itu tidak boleh. Bunda pesan lagi sekali, ketika nanti keadaan sudah membaik dan kita akan beraktivitas seperti biasa dan kita bakalan tetap menggunakan masker, tolong jangan pernah saling tukar masker. Oke? Ya, selanjutnya yang ketiga, ya, yang ketiga itu apa? Menanam pohon. Loh Bunda, apa hubungannya Bunda harus menanam pohon? Nah, jadi pohon, kalian tahu kan proses fotosintesis itu menghasilkan apa? Aflah atau Nadif, proses fotosintesis itu menghasilkan apa? Apa yang dihasilkan? Oksigen. Iya, pintar sekali. Oksigen. Itu alasannya kenapa kita harus banyak-banyak menanam pohon. Agar apa? Agar banyak oksigen yang ada di sekitar kita. Ya, alhamdulillah di sekolah kita itu banyak pohonnya ya. Berarti banyak udara bersih, banyak oksigen. Bayangkan kalau misalkan ya ada banyak asap di sekitar kita, nggak ada pohon, ya masa kita mau hirup karbon dioksida, bisa-bisa kita keracunan, bisa-bisa kita meninggal. Nah, itu alasannya kenapa kita itu harus banyak-banyak menanam pohon, karena pohon itu dia akan menghasilkan oksigen. Nah, nanti ya pohon ini akan menggunakan karbon dioksida yang kita keluarkan itu digunakan untuk apa? Untuk fotosintesis, untuk membuat makanan, nanti diolah dia. Ya, nanti karbon dioksida itu ya akan diolah oleh apa? Oleh tumbuhan itu ya untuk menghasilkan makanan. Oke? Nah, selanjutnya kalian udah tahu ya bagaimana caranya? Ya, hindari merokok, menggunakan masker saat keluar, dan kita harus menanam pohon. Selain itu apa juga ya? Jangan kalian kerjaannya tidur, makan, tidur, ngerjain tugas aja. Anak-anak juga harus olahraga. Biar apa? Biar tubuhnya sehat, harus senam, harus bergerak. Ya, olahraganya olahraga ringan aja, ya keliling aja sekitaran depan rumahnya ya. Yang penting kita harus berolahraga. Selain berolahraga apa aja? Ya, makan dan minum ya makanan yang bergizi. Ya, jangan makan snack aja tiap hari. Tolong perbanyak minum air putih ya. Kalau misalkan kalian sakit tenggorokan, ya tolong jangan banyak-banyak makan permen, nanti batuk. Ya, ingat minum air putih, perbanyak makan sayur, perbanyak makan buah, cuci tangan ya
sebelum makan. Oke, kita lanjutkan nih videonya. Oke, Kak, jadi tadi Bunda udah membahas tentang sistem pernafasan. Ya, sistem pernafasan pada manusia. Ya, nah selanjutnya kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada hewan. Oke, kita break dulu ya sebentar. Ya, kita break dulu. Oke, nanti kita akan ketemu di segmen berikutnya. Kita break sebentar aja. Oke, bye. Sebentar, Pak. Aika? Ini semua. Dipancarkan dari markas siar Jalan Angilir nomor 3 Tampak Raya Lombok Tengah. Inilah 102.2 Lombok FM News and Talk. Wah, anaknya cerdas dan pintar sekali bacaan Al-Qur'annya ya, Pak. Alhamdulillah, Bu. Kalau boleh tahu sekolahnya di mana ya? Kebetulan saya lagi pilih-pilih sekolah yang bagus buat anak saya nih, Pak. Di SDIT Abata Lombok, Bu. Sekolah dengan banyak keunggulan. Salah satunya yaitu tahfidz Al-Quran. Fasilitas dan kegiatan ekskulnya juga lengkap, tenaga pengajarnya juga profesional. Dan yang paling penting, biayanya sangat terjangkau. Buruan daftarin anak ibu di SDIT Abata Lombok. Mumpung sedang dibuka pendaftaran siswa baru, Bu. Wah, kalau gitu besok saya akan daftarkan anak saya di SDIT Abata Lombok deh. Makasih ya Pak informasinya. Pendaftaran siswa baru SDIT Abata Lombok, a special integrated school for the great children. Keunggulan sekolah SDIT Abata Lombok diantaranya bilingual class, tahfidz Al-Quran, character building, active learning method, Cambridge curriculum approach, dan satu kelas maksimal 20 siswa didampingi 2 guru. Kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler diantaranya ekskul wajib, pramuka, dan full house. Dan ekskul pilihan terdiri dari dokter cilik, apoteker cilik, perawat cilik, taekwondo, pencak silat, kiroah, kaligrafi, tahfidz Quran, dan lain-lain. Program kegiatan di SDIT Abata Lombok antara lain field trip, berenang, pemeriksaan dokter umum, pemeriksaan dokter gigi, family gathering, outbound, dan Abata berbagi. Kurikulum di SDIT Abata Lombok meliputi kurikulum nasional, Cambridge Curriculum Approach yang meliputi Science, Math, and English. Kurikulum pendidikan Islam terpadu yang meliputi Islamic Studies dan Arabic, serta Tahsinul Quran dan Tahfidz atau metode UMMI. Standar mutu siswa, soleh, percaya diri, mandiri, dan berprestasi yang meliputi melaksanakan sholat dengan baik dan benar, mampu membaca Al-Quran dengan tartil, mampu menghafal 2 juz Al-Quran, berani unjuk diri dan mengeluarkan pendapat, berkepribadian matang dan berakhlak mulia, mampu berpikir logis, kreatif dan kritis, serta menguasai bahasa Inggris dan Arab sesuai usia. Fasilitas yang disediakan sekolah antara lain ruang kelas ber-AC, perpustakaan mini, studio musik, lab bahasa, lab IPA, lab komputer dan internet, UKS, dan lain-lain. Waktu belajar Senin sampai Jumat kelas 1 sampai dengan 2 pukul 8 sampai dengan pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, dan kelas 3 sampai kelas 6 pukul 8 sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Segera daftarkan putra-putri Anda di SDIT Abata Lombok. Persyaratan pendaftaran: membayar uang pendaftaran Rp200.000, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan kelengkapan administrasi seperti fotokopi akte kelahiran 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, fotokopi KTP orang tua 1 lembar, dan foto berwarna 4x6 2 lembar. Di kantor SDIT Abata Lombok, Jalan Adi Sucipto, nomor 41, X, Blok CD, Mataram. Dan juga di Jalan Swasembada, nomor 94, Kekalik, Mataram. Atau telepon di 0307 6194 755 atau 087 865 428 999. Ngecit, Aflah. Oke, bertemu lagi dengan Bunda Fahrun. Nah, kita lanjutkan ya materinya sebelum kita masuk ke sistem pernafasan pada hewan. Nah, jadi Bunda di sini punya media ya. Nah, kalau kalian nanti kelas 5, kalian akan praktikum tentang ini. Nah, jadi di sini tadi kan Bunda udah bawakan kalian di sini ada sedotan ya. Nah, sedotan ini nanti kita bisa pergunakan sebagai media untuk ini sebagai organ batang tenggorokan atau trakea ya. Nah, sedotan ini kita gunakan
sebagai trakea. Terus di sini Bunda punya plastik ya, plastik bening ya, plastik bening es seperti ini ya. Sebenarnya kalian bisa pergunakan balon ya. Jadi kalian bisa pergunakan balon, bisa pergunakan plastik es ya. Terus di sini ya, jadi sedotannya itu Bunda udah bentuk ya. Tadi Bunda udah kasih lihat kan ke kalian. Sedotannya itu Bunda bentuk kayak percabangan itu ya. Nah, ini bisa kita gambarkan ini adalah batang tenggorokan ya, atau trakea. Terus ada percabangannya kan, ini ada cabangnya ya. Itu akan membentuk bronkus ya. Setelah itu ini ada plastiknya, ini kita umpamakan adalah paru-paru ya. Kalau kemarin yang kelas 5 kemarin itu dia praktikumnya itu dia menggunakan botol aqua ya, botol aqua yang besar itu. Terus kita pakai ini, pakai apa namanya, pakai apa sih namanya nih, pakai pipet ya. Bunda sampai lupa jadinya ya. Ini pakai pipet ya, pakai pipet yang besar, terus pakai balon ya. Nah itu, tapi sekarang Bunda mau pakai praktikum yang lain. Bunda maunya pakai plastik. Nah umpamanya di sini ya paru-paru. Nah ini kita gambarkan paru-paru ya, plastiknya. Nah Bunda mau tiup nih, misalkan kira-kira bisa nggak dia ngembang ya. Bunda mau tiup. Nah, bisa kan dia ngembang. Nah, jadi di sini plastiknya bisa ngembang. Apa itu? Nah, ini menunjukkan bahwa udara yang kita hirup itu akan masuk ke mana? Masuk ke trakea dan akan masuk ke mana? Ke paru-paru ya. Nah, ini percobaan yang udah Bunda lakukan. Kalian bisa gunakan di rumah. Anak-anak bisa praktikum di rumah itu menggunakan balon ya. Di sini medianya Bunda udah buat menggunakan pipet. Pipet apa pipet? Sedotan maksudnya, sedotan. Menggunakan sedotan, terus menggunakan plastik bening atau bisa diganti dengan balon ya. Sedotan itu bisa kalian ganti pakai yang plastik ya. Terserah kalian mau pakai sedotan yang mana. Atau kalau mau gampangnya itu bisa pakai sedotan yang warna putih. Yang suka beli es tuh biasanya pakai sedotan yang putih. Nah, ini ya udah bisa ya. Nanti kalau kalian mau coba di rumah bisa. Bunda tip nih lagi sekali ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Seperti paru-paru. Ya, ini ketika kita apa? Ketika kita menghirup udara ya. Jadi nanti di dalam paru-paru itu akan terjadi pertukaran O2 dan CO2. Kita lanjutin ya ke video organ pernafasan pada hewan. Apa aja sih organ pernafasan pada hewan? Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan videonya. Oke, lanjut. Organ pernafasan pada hewan. Next. Oke, organ pernafasan pada hewan. Ada pisces atau ikan, ada aves, ada reptil, ada amfibi, ada mamalia. Oke, kalian udah lihat ya di sini. Yang pertama kita akan membahas tentang organ pernafasan pada hewan vertebrata atau apa? Hewan bertulang belakang. Kalau hewan yang tidak bertulang belakang itu namanya invertebrata. Nah, di sini kita bagi menjadi 5 ya. Ada ikan, ada amfibi itu ada apa? Ada kata, ada buaya itu reptil, ada aves itu burung ya. Terus ada mamalia, ada sapi contohnya di sana. Oke, kita lanjut ya. Ingat hewan vertebrata yang bertulang belakang ya. Next videonya. Oke, kita lanjutkan videonya. Jadi yang pertama, jadi alat pernapasan pada hewan itu berbeda-beda ya. Misalkan pada burung itu bernapas menggunakan paru-paru. Selain paru-paru,
Selanjutnya ke ikan. Ya, ikan itu bernafas dengan insang. Jadi alat pernafasan pada hewan itu berbeda-beda. Ya, ada yang menggunakan insang, ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan trakea. Kita lanjutkan nih videonya. Ya. Oke, next. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada mamalia. Jadi sistem pernafasan pada mamalia itu sama, oke? Sistem pernafasan pada mamalia itu sama ya, kayak sistem pernafasan pada manusia. Kalau mamalia itu adalah hewan menyusui. Ya, jadi mamalia itu contohnya ya. Contohnya apa aja sih? Ya, contohnya contoh hewan mamalia itu ada panda, ada sapi, ada kambing, ada kuda, ada kucing, dan lain-lain. Dia bernapas dengan apa? Dengan paru-paru, sama seperti manusia. Oke? Ingat, mamalia adalah hewan yang menyusui. Ya, contohnya ada sapi, ada kambing, ada panda, ada kuda, ada kucing aja ya anak-anak. Aves itu ada burung, ya, ada bebek, ada apa lagi? Ada ayam. Ya, kalau aves itu atau burung itu bernafas dengan apa? Dengan paru. Ya, jadi organ pernafasan pada burung selain paru-paru itu ada namanya pundi-pundi udara. Ya, jadi kita lanjutkan nih videonya. Next. Oke. Nah, tadi kan Bunda udah jelasin tuh. Kalau misalkan organ pernafasan pada burung itu ada paru-paru sama pundi-pundi udara. Ingat ya, kalau burung itu menggunakan paru-paru sama pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara itu fungsinya untuk apa sih? Membantu pernafasan pada saat kapan? Pada saat dia terbang. Ya, pada saat burung itu terbang. Jadi dia bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Selain itu pundi-pundi udara itu berfungsi untuk apa? Meringankan tubuh pada saat dia terbang dan mengepakkan sayapnya. Terus menghangatkan organ tubuh bagian dalam. Nah, next kita tonton lagi videonya. Terbang sama tidak. Nah, jadi udaranya itu masuk. Udara yang kayak oksigen itu masuk melalui mana? Melalui hidungnya. Setelah itu dia masuk ke mana? Masuklah dia ke pundi-pundi udara dan ke paru-paru. Jadi udara itu setengahnya disimpan ya. Disimpan di mana? Disimpan di pundi-pundi udara dan dipergunakan untuk bernafas menggunakan paru-paru. Nah, jadi pada saat dia terbang, ingat ya, pada saat burung itu terbang dia bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Pada saat dia tidak terbang, itu dia menggunakan paru-paru. Terus Bunda, kapan dia akan diisi? Ya, pada saat dia terbang, ya, pada saat dia terbang kan tadi Bunda bilang organ pernafasan tuh ya pada saat dia melayang itu dia baru menghirup udara dan akan disimpan ya udaranya itu di mana? Di pundi-pundi udaranya. Ya, pada saat dia terbang. Pada saat dia tidak terbang, dia menggunakan apa? Menggunakan paru-paru. Pada saat terbang menggunakan pundi-pundi udara. Pada saat kapan dia menggunakannya? Pada saat dia mengepakkan sayapnya atau terbang. Tapi pada saat dia melayang, kan burung itu kadang dia melayang ya, tapi dia tidak mengepakkan sayapnya, itu berarti dia akan mengisi pundi-pundi udaranya dengan udara. Nah, kita lanjutkan nih videonya. Coba kita tonton. Next. Nah, di paru-paru itu nanti akan terjadi pertukaran oksigen ya. Oksigen dan karbon dioksida dan akan diedarkan kemana? Ke seluruh tubuh ya. Nah, setelah itu nanti akan dikeluarkan melalui organ pernafasan yang sama. Nah, itu ingat tadi ada gambar silang ya, itu berarti menandakan pada saat dia terbang ya, itu udara tidak akan bisa masuk ya. Jadi pada saat dia terbang itu, nah dia menggunakan apa? Pundi-pundi udara. Oke, pada saat terbang menggunakan pundi-pundi udara. Selanjutnya sistem pernapasan pada reptilia. Reptilia itu hewan melata, contohnya buaya, ya, kadal, ular,
Ya, itu dia bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Ya, ingat paru-paru. Bunda ingatkan lagi, mamalia tadi atau sapi, kambing itu bernapas dengan paru-paru ya. Terus selanjutnya yang tadi kedua, burung menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Reptil contohnya buaya atau ular itu bernapas dengan paru-paru. Jadi nanti di paru-paru itu sama terjadi pertukaran karbon dioksida dan CO2 ya. Dia juga punya hidung, punya tenggorokan dan punya paru-paru. Nah, pada saat buaya itu berenang, ya coba kita tonton videonya. Jadi pada saat buaya itu berenang, ya jadi dia akan secara otomatis menutup hidungnya. Nah nih, buaya ini ketika dia berenang, dia akan otomatis menutup hidungnya. Nanti dia bisa menutup hidungnya. Jadi air itu tidak akan masuk ke hidungnya. Ya, selanjutnya sistem pernafasan pada amfibi. Amfibi itu apa sih Bunda? Amfibi itu hewan yang hidup di dua tempat. Contohnya apa? Kata. Nah, di sini Bunda kasih lihat kalian ya. Di situ ada metamorfosis kata. Jadi, Bunda kira-kira sama enggak organ pernafasan kata pada saat dia masih dalam bentuk berudu atau pada saat dia menjadi kata? Kira-kira sama enggak? Kan dia hidupnya di dua tempat, otomatis organ pernafasannya pun juga berbeda ya. Jadi pada saat ya dia dalam bentuk berudu, itu dia bernafas menggunakan apa? Menggunakan insang. Kenapa? Karena dia hidupnya di air ya. Nah, setelah dari berudu nanti dia akan menjadi kata berekor ya. Dia akan ketika dia akan menjadi kata, ya insangnya itu akan pelan-pelan akan menghilang ya, nanti dia akan mereduksi membentuk paru-paru ya. Setelah dia dewasa atau setelah dia menjadi kata, ya kata itu bernafas menggunakan apa Bunda? Menggunakan paru-paru, paru-paru dan apa? Dan kulitnya. Apa tujuannya? Kulitnya kata itu harus basah agar kata itu bisa mudah untuk mengikat apa? Mengikat oksigen. Ya, next. Nah, ini ya gambarnya. Berudu, tahu namanya berudu atau kecebong, biasa ada tuh di sawah atau di kolam-kolam yang warna hitam. Nah, ini kita lihat. Nah, jadi udara itu bisa masuk melalui rongga mulut, ya bisa melalui hidung juga, nanti masuk ke tenggorokan dan akan diedarkan ke paru-paru. Ya, selain paru-paru, organ pernafasan kata itu tadi Bunda bilang kulit. Ya, nah nanti akan terjadi pertukaran gas secara apa? Secara difusi. Tujuannya kenapa? Biar kulitnya itu lembab. Tadi Bunda udah jelasin ya. Agar ya mudah menyerap oksigen. Nah, itu bisa kalian lihat ya. Jadi udaranya itu bisa masuk dari mulut, bisa dari hidung, terus nanti akan masuk ke paru-paru ya, akan diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian nanti akan keluar. Nah, sama ya kayak ikan cupang. Nah, sekarang kita masuk ke ikan ya. Oke, tadi udah habis ya amfibi. Selanjutnya kita bahas ikan. Siapa yang suka di sini koleksi ikan cupang? Ya, ikan. Nah, di sini ikan itu bernafas menggunakan apa? Nah, itu namanya insang. Insang itu ada di kepala ikan. Warnanya merah. Ya, insangnya itu ada berapa? Insang itu banyaknya ada 4 pasang. Insang itu ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Coba nanti ketika Bunda kalian itu misalkan masak ikan, Bunda, aku penasaran nih Bun, yang mana sih namanya insang? Insang itu warna merah ya di kepala. Nah, insang itu ada 4 pasang ya. Nah, kalian bisa lihat tuh ada 4 dia tuh banyaknya. Ya, insang ini ya, insang ini ada di kiri dan di kanan. Ya, ketika kalian mau beli ikan itu harus kalian lihat insangnya. Kalau dia merah seger ya, kalau merah cerah itu berarti ikannya baru saja ditangkap. Tapi kalau udah gelap ya, kayak merah marun ya, itu agak gelap, itu berarti ikannya udah tidak seger. Ya,
Jadi itu bisa kita lihat ikan itu dia segar atau enggak dari insangnya. Ya, oke, next kita tonton videonya. Nah, itu air yang kayak oksigen yang masuk ya dari mulut nanti akan disaring oleh apa? Oleh insang. Ya, insang ini akan diserap ya, menyerap apa? Menyerap oksigen, makanya dia warna merah. Nah, nanti airnya itu akan keluar melalui mana? Melalui celah insang. Jadi insang itu ditutupi oleh namanya operkulum. Nah, pasti kan kalau di ikan itu ada kayak dia apa ya? Kayak ada bukaannya gitu ya, ada celah insangnya di situ, kalian bisa lihat. Itu atau tutupan insang namanya operkulum ya. Nah, jadi nanti di situ air akan keluar ya. Pada saat dia udah masuk tuh air. Nah, nanti insangnya itu akan apa? Mengikat O2 ya, mengikat O2 yang ada di air. Kan minggu lalu kita udah belajar kan, di air itu ada oksigen kan? Air itu rumus kimianya H2O. Nah, jadi di air itu ada oksigen. Oksigen itu nanti akan diikat oleh insang. Ya, nanti CO2-nya akan keluar melalui mana? Melalui celah insang atau tutupan insang atau disebut operkulum. Nah, next selanjutnya. Nah, kita masuk ke sistem pernafasan hewan invertebrata. Hewan invertebrata tadi Bunda udah jelaskan ya, kalau hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya serangga, laba-laba, udang, ya. Nah, di sini ada serangga. Bunda kasih contoh, di sini ada belalang, ya, ada kupu-kupu, ada nyamuk, itu termasuk ke serangga. Jadi kalau serangga di sini Bunda kasih contohnya ya, ada belalang, itu bernapas pakai apa Bunda? Pakai trakea. Trakeanya itu ada di seluruh tubuhnya ya. Nah, trakea ini nanti akan mengikat oksigen. Nah, terus nanti oksigennya masuk melalui mana Bunda? Masuk melalui spirakel atau stigma. Ya, spirakel atau stigma ini adalah celah-celah kecil ya. Tuh, kalian bisa lihat di situ udah ditunjukin kan? Celah-celah kecil itu atau spirakel itu nanti udara itu akan masuk melalui mana? Nanti akan diedarkan ke trakea ya. Nah, sekarang udah tahu kan sistem pernafasan pada serangga itu menggunakan trakea ya. Jadi udaranya itu masuk melalui spirakel atau celah-celah kecil yang ada di tubuh serangga. Kalau kita kan masuknya lewat hidung ya, kalau dia masuknya lewat spirakel atau stigma. Next, kita tonton lagi nih videonya. Oke, nah lanjut. Nah, jadi tadi kan Bunda udah jelasin tuh ya, karbon dioksida. Nanti dia karbon dioksidanya akan keluar melalui organ pernafasan yang sama. Kalau cacing, ya sekarang kita masuk ke cacing. Cacing itu bernafas pakai apa Bunda? Jadi cacing itu bernafas menggunakan permukaan kulit. Ya, cacing itu kenapa tubuhnya harus lembab? Agar dia mudah mengikat oksigen. Ya, kenapa? Ya, kenapa tubuh cacing itu harus dia lembab? Agar mudah mengikat oksigen. Karena dia bernapas menggunakan permukaan tubuhnya. Makanya tubuhnya tuh harus basah dan berlendir. Ya, kita lanjut nih. Habis cacing apa ya? Oke, kita lanjutkan. Habis cacing itu ada namanya laba-laba. Laba-laba bernafas menggunakan apa? Laba-laba itu menggunakan paru-paru buku. Ya, oke. Tunggu ya videonya. Nah, laba-laba itu bernafas menggunakan paru-paru buku. Ya, nah jadi ada lipatan-lipatan di bagian perutnya, di bagian bawah ya. Itu namanya paru-paru buku. Jadi laba-laba itu bernafas menggunakan paru-paru buku. Nah, itu ada tuh gambarnya ya. Jadi laba-laba itu bernafas menggunakan paru-paru buku.
Ya, terus Bunda, kalau udang itu bernafas menggunakan apa? Jadi kalau udang itu bernafas menggunakan apa? Menggunakan insang, ya. Nah, jadi Bunda mau mereview sedikit ya sebelum kegiatan pembelajaran kita berakhir. Ya, Bunda mau ingatkan untuk sistem pernafasan pada hewan. Ya, tadi kan kita udah belajar tuh sistem pernafasan pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang dan sistem pernafasan pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Bunda ingatkan, yang pertama kita bahas hewan vertebrata, ikan. Ya, ikan itu tadi bernafas menggunakan apa? Coba Bunda mau tanya, ada Nadif enggak? Nadif? Ya, opal bisa dikit dah. Atau opal dah Bunda mau tanya. Dikit dah. Opal? Opal Bunda mau tanya. Kalau ikan bernapas menggunakan apa? Opal? Insang. Oke, pinter. Ya, bernapas menggunakan insang. Nah, tadi ikan udah. Yang kedua mamalia. Oke, mamalia. Bunda mau tanya Aurel. Aurel? Ya. Sebutkan satu contoh mamalia yang Aurel tahu. Apa? Panda. Apa? Panda. Iya, panda. Ya. Oke, kalau panda bernapas pakai apa, Aurel? Tadi pakai apa? Panda itu sama kayak manusia. Organ pernafasannya pakai apa? Pakai hidung. Selain hidung, apa? Selain hidung, apa? Paru-paru. Iya, paru-paru. Ingat ya, mamalia, sapi, kuda, kambing bernapas menggunakan paru-paru. Coba Bunda tanya Nadif. Ya. Nadif, mamalia, coba sebutkan contoh mamalia. Hewan mamalia apa aja? Sapi, Terus apa lagi? lumba-lumba, Terus apa lagi? kambing, Ya, mereka bernafas menggunakan apa, Nadif? paru-paru, Iya, pinter. Paru-paru. Bunda mau tanya lagi nih. Oke, Nadif, tadi kan ikan udah, mamalia udah. Kalau reptil bernapas pakai apa, Nadif? bernapas pakai paru-paru, Iya, pinter. Paru-paru reptil itu tadi contohnya buaya, ular. Ya, itu bernafas menggunakan paru ya. Oke, terima kasih. Lanjut Bunda mau tanya Kimiko. Iya. Oke, Kimiko. Kimiko, kalau kata itu kan masuk ke amfibi, ya. Nah, kalau dia pada saat jadi berudu atau kecebong, dia bernafas pakai apa? Apa namanya? Iya, hampir benar apa? Insang? Iya, benar sekali. Ya, Raffi? Halo Raffi. Oke, Bunda tanya Nadif aja dah. Karena Nadif paling senior. Nadif, kalau kata itu bernafas pakai apa? kata. Bernapas pakai kulit ya, Bun? Iya, benar sekali. Kalau kata itu bernafas dengan paru-paru dan kulit. Kalau kata itu pada saat dia masih kecil atau pada saat jadi berudu atau kecebong bernafas menggunakan insang. Pada saat dia udah menjadi kata, dia bernafas menggunakan paru-paru dan kulit.
dengan insang. Ya, selanjutnya Bunda ingatkan, kalau serangga atau misalkan serangga itu contohnya belalang, nyamuk, kupu-kupu. Ingat ya, itu bernafas menggunakan apa? Menggunakan trakea. Kalau misalkan cacing itu bernafas menggunakan permukaan kulit. Ya, kalau udang bernafas dengan apa? Dengan insang. Selanjutnya, laba-laba menggunakan paru-paru buku. Nah, terakhir nih Bunda mau tanya ke siapa ya? Ada Alan, Raffi? Ya, Bun. Raffi, kalau burung bernafas pakai apa? Pakai paru-paru saat tidak terbang dan saat terbang menggunakan pandu-pandu apa? Pundi-pundi udah? Pundi-pundi. Iya, pundi-pundi udara ya. Jadi burung ya pada saat tidak terbang bernafas menggunakan paru-paru. Pada saat terbang bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Ya, alhamdulillah semuanya udah paham ya. Ya, alhamdulillah kita udah berapa lama ya? 1 jam ya, 1 jam lebih ya kayaknya. Ya, terima kasih ya sudah belajar bersama Bunda Fahrun ya hari ini. Ya, semoga anak-anak paham ya dengan apa yang Bunda sampaikan. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Semoga kita sehat selalu, jaga kesehatan. Oke, ingat olahraga, gunakan masker, cuci tangan. Ingat kalau nanti kita masuk sekolah, anak-anak ketika menggunakan masker jangan saling tukar masker ya. Terus harus rajin-rajin mencuci tangan. Jangan makan nggak cuci tangan. Ya, bahaya. Oke? Nah, itu aja yang Bunda mau sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Bye-bye. See you next time. Iya, tahu.